Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan program sederhana dengan bahasa Python untuk menghitung klasifikasi beban kerja berdasarkan persen CVL. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6B terlebih dahulu, yaitu yang pertama Jose Deza Irba dengan NIM 2010-93-2030, yang kedua Muhammad Farhan Rabani dengan NIM 2010-93-2035, dan juga Taufik Sidik dengan NIM 2010-93-2036. Jadi, metode faktor fisiologis bekerja berupa pengukuran denyut nadi saat kerja dan saat istirahat, serta menghitung beban kardiovaskular atau persen CVL itu dapat mengukur tingkat beban kerja yang dimiliki oleh seorang individu. Jadi, dengan adanya persen CVL ini, kita dapat mengetahui di tingkat mana klasifikasi beban kerja seseorang. Persen CVL tersebut dapat kita hitung dengan rumus seperti berikut, yaitu denyut nadi kerja dikurang denyut nadi istirahat, dibagi denyut nadi maksimum dikurang denyut nadi istirahat dikali 100%. Untuk mencari denyut nadi maksimumnya dapat digunakan rumus seperti ini, yaitu laki-laki 220 dikurang usia, sedangkan perempuan 200 dikurang usianya. Setelah didapatkan dari rumus tadi, persen CVL-nya itu diklasifikasikan berdasarkan rentangnya. Jadi, jika didapatkan 30%, maka tidak terjadi kelelahan, dan begitu juga seterusnya. Jadi tujuan dibuat program sederhana ini agar dapat memudahkan kita menghitung persen CVL, sehingga beban kerja seorang itu akan lebih mudah serta lebih cepat untuk kita ketahui. Nah, selanjutnya ada algoritma deskriptif dari program sederhana yang akan dibuat. Jadi seperti ini, seperti yang ditampilkan oleh layar. Selanjutnya akan ada penjelasan program dari rekan kelompok saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program dari tugas berikut. Baiklah, ketika di run, maka akan ditampilkan menu awal dari program tersebut. Nah, selanjutnya akan diminta user akan diminta untuk melakukan login. Nah, yang pertama, jika kita menginput nama dan BP-nya salah, maka akan ditampilkan nama dan BP salah. Selanjutnya, jika kita menginput namanya benar dan BP-nya salah, maka akan ditampilkan BP salah. Selanjutnya, jika kita menginput namanya salah dan BP-nya benar, maka akan ditampilkan nama tidak terdaftar. Selanjutnya, nah, jika kita menginput datanya benar, maka akan ditampilkan selamat Anda berhasil login. Nah, selanjutnya ditampilkan judul dari program tersebut, yaitu klasifikasi beban kerja berdasarkan persen CVL. Dan kemudian ditampilkan lagi menu utamanya, yaitu terdapat dua pilihan. Yang pertama, create data, digunakan untuk memasukkan data. Yang kedua yaitu view data, bertujuan untuk memperlihatkan data tersebut. Nah, selanjutnya kita diberikan input pilihan ingin create data atau view data. Maka yang pertama kita lakukan adalah create data dengan cara menginputkan C. Selanjutnya di enter, maka akan ditampilkan disuruh menginput data nama lengkap. Selanjutnya yaitu usia. Yang selanjutnya yaitu gender. Selanjutnya denyut nadi istirahat. Selanjutnya denyut nadi kerja. Dan selanjutnya denyut nadi maksimum. Nah, untuk denyut nadi maksimum, cara menentukannya yaitu dengan kalau laki-laki 220 dikurang usia,
Dan untuk perempuan 200 dikurang usia. Karena usia dari Farhan adalah 30, maka 220 dikurang 30, yaitu 190. Nah, selanjutnya, maka akan ditampilkan persentase cardiovascular strain, yaitu sebesar 38,72%. Dan diberi kesimpulan pekerja dengan nama Farhan, usia 30 tahun, dengan persen CVL 38,72, didapatkan hasil yaitu diperlukan perbaikan. Selanjutnya, jika kita ingin menginputkan data kembali, kita akan diberi dua pilihan, Y atau T. Jika kita ingin menginput data kembali, kita inputkan Y. Lalu dalam hal ini kita ingin memasukkan data pekerja kembali, maka kita inputkan C. Lalu kita akan diminta untuk menginputkan nama lengkap, usia, lalu gender, lalu denyut nadi istirahat dari pekerja, denyut nadi kerja, dan denyut nadi maksimum. Dalam hal ini, denyut nadi maksimum untuk perempuan adalah 200 dikurangi dengan usia. Lalu kita akan ditampilkan persentase dari cardiovascular strain dan juga diberikan keterangan dari kategori tingkat beban kerjanya. Lalu kita akan ditanyakan kembali apakah kita ingin menginputkan data kita kembali. Jika ya, kita inputkan Y. Lalu dalam hal ini kita ingin melihat data-data yang telah kita masukkan sebelumnya. Maka kita akan menginputkan V untuk view. Kita akan melihat tabel dari data pekerja yang telah kita masukkan sebelumnya beserta presentasi VCL-nya. Di sini kita akan melihat nama, usia, gender, denyut nadi istirahat, denyut nadi kerja, denyut nadi maksimum, dan presentasi VL dari data-data yang telah kita masukkan sebelumnya. Lalu kita akan ditanyakan kembali apakah kita ingin menginputkan data kembali. Jika tidak, kita inputkan T. Nah, jika kita menginputkan T, maka pengulangan akan bernilai salah dan program pun akan berakhir. Sekian presentasi dari kelompok 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.